Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Salma Fojia dengan nomor pokok mahasiswa 242151111054. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi angkatan 2024 kelas B. Di sini saya akan menceritakan riwayat hidup saya mulai dari saya kecil hingga saya sekarang ini. Video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dokter Anda semua Magister Pendidikan, selaku dosen yang mengampu mata kuliah teori bilangan. Oke, let's start it. Tapi sebelum itu, kalian bisa lihat itu tadi merupakan foto ketika saya masih bayi. Tapi sebelum itu, saya mau perkenalkan terlebih dahulu the best person in my world, yaitu orang tuaku. Aku lahir di Ciamis 2 Januari 2006, anak dari mama yang bernama Ani Suryani dan bapak Dede Iman Saiful Rahman. Mereka juga memberikan nama Dia Salma Fojia, yang katanya dia ini memiliki arti cahaya yang terdapat dalam seorang anak perempuan. Sedangkan Salma yaitu keselamatan dan Fojia yang artinya keberuntungan. Jadi bisa diartikan Dia Salma Fojia ini adalah cahaya seorang anak perempuan untuk membawa keselamatan dalam keberuntungan. Dan satu hal lagi, aku anak kedua dari 2 bersaudara. Ini dia kakakku. Biasanya aku panggil Teteh. Yap, dia kelahiran 2001, jadi kita beda 4 tahun 1 minggu dan sebentar lagi dia mau wisuda. Oke, next. Ini dia foto aku waktu kecil. Ini pas umur 2 atau 3 tahun dan belum sekolah, yang pasti kesehariannya ya main. Dan ini foto aku waktu PAUD dan TK. Orang tua aku masukin aku ke sekolah PAUD Kober Dahlia waktu umur aku 3 tahun lebih, karena biar cepet sekolah katanya, punya banyak teman main juga yang nantinya bakal seru. Dan bener banget, ternyata aku betah banget di PAUD sampai 2 tahun, dan setelah itu aku naik ke TK Mekarsari di umur 5 tahun. Ini kenangan pas aku lagi lomba mewarnai di tingkat kecamatan, walaupun gak juara, but it's okay, aku seneng ngelakuinnya waktu itu. Dan bulan demi bulan terlewati, aku masuk SD. Sebenarnya sih belum waktunya buat masuk SD karena masih umur 6 tahun, yang normalnya biasanya kan kalau masuk SD itu umur 7 tahun. Tapi emang karena teman-teman aku dari TK udah masuk SD, jadi aku ikut mereka alias kebelet masuk SD, dan aku bersekolah di SDN 3 Tanjung Mulia. Kelas 1, 2, sampai kelas 3 aku jarang banget masuk peringkat, tapi alhamdulillah dari kelas 4 SD sampai lulus SMA itu suka meraih peringkat 1. Oke, mungkin cerita dari semasa SD, aku yang sifatnya pemalu, punya temen tuh kayak kehitung jari, yang bahkan sampai sekarang persahabatannya tuh masih lengket. Tapi teman-teman yang biasa juga banyak, ada 33 orang dalam sekelas tuh, dan finally aku lulus dari SD. Nah, mungkin lanjut ya cerita ke masa SMP. Waktu itu aku dikasih tahu oleh mama sama bapak buat masuk SMP 1 Negeri 1 Panumbangan, karena emang ikut jejak teteh juga waktu itu, dan yang paling deket jaraknya dari rumah sekitar 1,5 km. Mungkin yang awalnya teman cuma sekampung atau sedesa di SD, di SMP tuh lumayan udah beda temennya, biasanya cakupan kecamatan kayak gitu. Kelas itu ada 32 orang dan seneng banget karena biasanya suka ada porak atau enggak pensi. Bener-bener kekompakan dari kelas tuh terjalin kayak gitu. Mungkin momen yang gak bakal dilupain sih waktu aku yang ngedadak buat jadi perwakilan kelas ikut lomba cipta cerpen dan berujung juara 3. Terus lomba hasa karya bareng temen aku seorang namanya Ira yang berujung juara 1. Itu bener-bener gak expect, karena tujuan awal kita tuh ya udah kita ikut sebagai perwakilan, tapi surprise-nya alhamdulillah kita menang. Nah, waktu lagi seru-serunya yang sangat disayangkan bencana yang menimpa dunia, kita harus menerapkan lockdown dan pembelajaran dilakukan secara daring. Itu bener-bener gak tahu lagi harus ngapain karena di rumah sudah pasti jenuh banget. Namun syukurnya pas aku naik ke kelas 11 SMA udah mulai normal lagi, udah dibebasin buat beraktivitas di luar, sehingga aku bisa nikmatin kehangatan bareng temen-temen sekelas lagi. Tapi sayangnya gak kerasa banget setahun di kelas 11, tahu-tahu udah kelas 12 dan harus mempersiapkan langkah selanjutnya. Sampai di semester 2, saya harus memilih
kampus yang akan saya tuju. Waktu itu aku ikut SNBP, tapi sayangnya hasilnya tuh merah. Mungkin itu udah takdirnya, sehingga saya harus belajar lebih giat lagi untuk lolos SNBT. Banyak banget hal yang sudah saya lewati, entah itu dari diri sendiri yang males buat belajar, atau terbatasnya sumber pembelajaran menjadi tantangan tersendiri gitu. Namun syukur alhamdulillahnya saya lolos SNBT di Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Matematika. Merupakan suatu kebanggaan terhadap diri sendiri, bisa mengambil kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa dapat. Itu juga tentunya tidak terlepas dari dukungan orang tua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Harapannya semoga saya dapat berkuliah dengan lancar sampai lulus 3,5 tahun mungkin. Amin. Mungkin sekian cerita mengenai riwayat pendidikan dan sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih atas